Kita lanjut perjalanan untuk melihat bukti sejarah bahwa dahulu di sini sudah dibangun jalur kereta api. Ini papasan sebelah kiri. Sebelah kiri ini ketahuan nih papasannya. Bekas dipapas ya kan? Agak susah juga ini jalannya untuk menuju ke pilar jembatan yang berada di sebelah sana. Alhamdulillah, tadi setelah naik motor belusukan lewat kebun-kebun, akhirnya saya bisa menemukan 2 buah pondasi calon jembatan kereta api yang dari Tanjung Sari menuju ke arah Citali. Terlihat di bawah sana, di tengah-tengah sawah itu terdapat 2 bangunan. Itu adalah pondasi untuk calon jembatan kereta api. Yuk kita lihat lebih dekat penampakannya seperti apa. Saya harus turun ke bawah, entah lewat mana ini. Lewat mana yang bisa ya? Oh, lewat sini bisa nih kayaknya. Bismillah. Wah, curam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Licin banget. Licin. Ternyata cukup curam ya, harus hati-hati untuk menuju ke bawah sana. Harus lewat tangga ini, mudah-mudahan bisa goyang-goyang tangganya, mudah-mudahan kuat. Alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di bawah sini. Lewat mana ya? Lewat sini aja. Oke sobat, inilah bangunan pertama calon jembatan kereta api atau pilar jembatan kereta api setelah stasiun Tanjung Sari. Jadi stasiun Tanjung Sari itu berada di sana. Jadi yang kita lewatin tadi itu di sana, nanti jalurnya ke sini mengarah ke sana, mengarah ke jembatan ini, lalu menembus ke sana. Nanti di sana juga terdapat bangunan seperti ini. Namun bangunannya lebih besar. Jika kita lihat di sini, jalur kereta apinya sepertinya dari sana itu lebih tinggi dan mengarah ke sana agak lebih rendah. Terlihat dari bangunan itu agak menurun yang sebelah kiri. Sudah sekitar 80 tahun yang lalu jalur kereta api Rancaikek Tanjung Sari ini dimatikan. Rencananya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengaktifkan kembali jalur kereta api Rancaikek Tanjung Sari sepanjang sekitar 11,2 km. Tapi untuk jalur kereta api dari Tanjung Sari, yang sebelah sana Tanjung Sari, hingga ke Citali, itu total secara keseluruhannya mencapai kurang lebih sekitar 15 km. Jalur kereta api Rancaikek Tanjung Sari mulai dioperasikan atau diresmikan pembangunannya pada tanggal 13 Februari tahun 1921 silam. Jalur ini dahulu menjadi andalan untuk mengangkut hasil perkebunan dan juga untuk kepentingan pertahanan militer di wilayah Bandung Barat.
Namun sangat disayangkan, jalur ini dibongkar oleh tentara Jepang tepatnya pada tahun 1942 karena dianggap jalurnya tidak menguntungkan. Ternyata jika kita lihat dari dekat, pilar ini cukup besar dan di atasnya ditumbuhi pohon liar. Tapi untuk bentang jembatan ini tidak terlalu lebar. Mungkin jembatan ini dibuat di sini karena di bawahnya terdapat aliran air untuk pengairan persawahan. Jadi nantinya ini sebenarnya ditanggul itu ya, menuju ke sana yang tadi lurusannya. Tanggul terus sampai ke sana ditanggul untuk menuju ke Citali sana. Jadi pilar ini belum sempat dipakai, hanya baru dibangun karena terjadi krisis moneter atau krisis keuangan di Hindia Belanda. Jadi jalur ini tidak jadi dilanjutkan hingga sampai sekarang. Mudah-mudahan saja jalur ini saat direaktivasi nanti bisa dilanjutkan hingga ke Citali. Bahkan kalau bisa ke Kadipaten hingga Cirebon. Oke, inilah sobat keadaan pilar jembatan yang berada di tengah sawah. Letaknya berada setelah stasiun Tanjung Sari. Ternyata perjalanan ke sini cukup melelahkan karena harus melewati perkebunan warga di sebelah sana yang kalau kita lewati motor itu agak susah. Namun sangat disayangkan ya, jalur ini dibongkar oleh tentara Jepang tepatnya pada tahun 1942 karena dianggap jalurnya tidak menguntungkan. Akhirnya relnya dari Rancaikek hingga Tanjung Sari dibongkar dan diangkut untuk membangun jalur kereta api dari Saketi ke Bayah untuk kepentingan mengangkut batu bara di sana. Maka dari itu jika kita telusuri jalur kereta api Rancaikek Tanjung Sari tidak akan menemukan relnya, hanya berupa bekas railbed. Tapi masih ada jejak-jejak perkeretaapian yang masih bisa kita temukan, seperti jembatan kereta api, pondasi jembatan, bahkan salah satu adalah stasiun Tanjung Sari yang hingga sampai saat ini masih bisa kita temukan. Yang tadi sebelumnya kita lihat, itulah stasiun Tanjung Sari yang sekarang menjadi Gedung Juang 45 dan juga digunakan untuk, tadi saya lihat tuh, untuk sepertinya untuk taman kanak-kanak. Meskipun terbilang pendek hanya sekitar 11,5 km, tetapi pada masa silam jalur kereta api Rancaikek Tanjung Sari yang akan dilanjutkan pembangunannya hingga Citali di wilayah Priangan, Jawa Barat merupakan jalur yang sangat strategis. Pembangunan dilakukan mulai dari tahun 1916 dan selesai pada tahun 1921 oleh perusahaan kereta api yang bernama Staatspoorwegen atau SS, atau perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu. Dan mulai dioperasikan pada tanggal 13 Februari tahun 1921 silam. Dahulu jalur ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan angkutan perkebunan, tetapi juga digunakan untuk kepentingan pertahanan. Jadi kala itu Belanda memerlukan sarana transportasi yang efektif untuk memobilisasi pasukan dan alat perang guna mengantisipasi adanya serangan ke Bandung dari arah Cirebon yang merupakan kota pelabuhan. Jalur ini telah lama nonaktif sejak masa pendudukan militer Jepang. Kini meski zaman telah berubah, ternyata kebutuhan untuk mereaktivasi jalur ini kembali mengemuka. Makin berkembangnya wilayah Jatinangor yang kini menjadi kawasan lembaga pendidikan, adanya Bandara Kartajati di Majalengka, dan kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Bandung Cirebon mendorong pemerintah untuk melakukan reaktivasi dan bahkan meneruskan pembangunan jalur hingga Cirebon dan Bandara Kartajati seperti yang telah direncanakan 100 tahun silam yang lalu. Lihat ya di atasnya ini
banyak sekali tumbuhan liar. Dan sepertinya nantinya ini bentang jembatannya akan menggunakan baja, besi baja melintang ke sini. Jadi ini yang ke sana itu mengarah ke Citali yang sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan yang ke arah sana yang tadi kita telusuri di sebelah kanan saya ini, lurusan ke sana ini mengarah ke stasiun Tanjung Sari hingga stasiun Ranca Ekek yang merupakan percabangan jalur kereta api ini. Bahkan jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari direncanakan sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api yang langsung menghubungkan kota Bandung dan Cirebon melalui Sumedang untuk kemudian terhubung dengan jalur Cirebon Kadipaten yang telah dioperasikan oleh perusahaan Semarang Cirebon Stumtime Maskapai atau SCS. Namun sangat disayangkan dikarenakan di Eropa terjadi krisis keuangan yang berdampak juga di Hindia Belanda sekitar tahun 1930-an, terpaksa rencana besar ini tidak kunjung diwujudkan. Bahkan hingga Indonesia merdeka, jalur ini juga belum dibangun kembali. Jadi nantinya jalur kereta api ini akan dibuat tanggul dari arah sana ya, arah Tanjung Sari, terus mengarah ke sini dan menyambung hingga pilar jembatan ini. Ini adalah pilar jembatan pertama setelah stasiun Tanjung Sari. Ada 2 pilar yang masih dalam proses pembangunan dan tentunya belum terpakai, belum sempat dilalui kereta api. Bahkan relnya mungkin belum terpasang. Bentangan bajanya juga mungkin belum terpasang di sini. Baru dibangun 2 buah pondasi, baik yang kiri maupun yang kanan. Terus akan lanjut ke sana ke arah Citali, Sumedang. Oke sobat, inilah 2 bangunan untuk pilar kereta api di jalur Ranca Ekek, Tanjung Sari hingga Sumedang yang berada tepat di tengah-tengah sawah warga. Bangunannya masih utuh, masih seperti dulu. Mungkin hanya warnanya saja yang mungkin berubah karena bangunan ini adalah bangunan tua yang dibangun setelah jalur kereta api dari Ranca Ekek ke Tanjung Sari itu dibangun. Berarti sekitar tahun 1921 silam. Hijaunya persawahan di sekitar sini membuat pemandangan alam yang dilalui jalur kereta api ini semakin indah dan semakin memanjakan mata saat kita menaiki atau menggunakan transportasi kereta api. Mudah-mudahan ya jalur ini direaktivasi sehingga kita bisa menikmati perjalanan dari Ranca Ekek hingga Sumedang, bahkan bisa berlanjut hingga ke arah Kadipaten Cirebon sana. Untuk yang pilar sebelah sini terlihat lebih rendah dan pilar yang sebelah sana itu terlihat lebih agak tinggi. Terlihat ya 2 buah penopang untuk bantalan jembatan sudah tersedia. Ada 2 itu, kiri dan kanan, untuk jalur kereta api ini. Material yang digunakan menggunakan material lokal yang ada di sekitar wilayah ini, yaitu menggunakan batu kali yang ditumpuk dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi seperti ini. Jadi inilah 2 pilar calon jembatan kereta api di jalur Ranca Ekek Sumedang yang pembangunannya dibilang mangkrak, belum dilanjutkan, tapi kita bisa melihat dan membuktikan bahwa benar jalur kereta api ini akan dilanjutkan ke Citali. Pengerjaannya hanya baru sampai Citali saja. Entah ini namanya
apa ya disebut oleh warga sekitar, karena saya tidak menemukan warga di sekitar sini. Sangat sepi sekali, tidak ada satu orang pun di sini. Inilah sisa bangunan yang masih bisa kita lihat hingga kini, yang menandakan bahwa jalur ini benar akan dilanjutkan ke Citali, Sumedang. Oke sobat, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kedua pilar di daerah Sumedang ini. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk melihat pilar jembatan juga di sebelah sana yang sudah dibangun, dan itu bangunannya lebih besar dari yang ini. Oke, terima kasih sobat yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, saya harus naik ke sana untuk ke motor.